Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga selalu dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di hari ini aku masih bisa share video lagi. Kali ini aku share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Nah ini tuh aku bangun tidur tadi setelah sholat subuh langsung aku awali dengan cuci piring ya teman-teman karena ternyata di tempat cucian piring tuh menumpuk seperti gunung. Cucian piring ini bekas tadi malam suami aku dan anak aku tuh sepertinya bikin nasi goreng mereka berdua itu. Jadi makan nasi goreng sambil minum teh atau kopi gitu ya teman-teman. Dan aku sudah nggak tahu apa-apa karena aku sudah tertidur dan nggak bangun lagi gitu teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, aku belakangan ini tuh aku kecapean banget gitu harus ngurusin 2 rumah, bersihin 2 rumah gitu. Jadi, ketika malam hari itu aku sudah kayak nggak ada tenaga gitu loh temen. Jadi aku pengennya itu langsung tidur aja gitu, untuk kerjaannya aku tunda di pagi hari kalau misalnya hanya mencuci piring seperti ini. Tapi seperti biasa, ini tuh sebelum cuci piring aku cuci dulu untuk penirisnya karena ini ya kotor banget ya teman-teman. Ada debu-debu, ada pasir-pasir gitu karena rumah aku sekarang ini kan belum diplester ya jadi masih rumah bata gitu. Jadi untuk pasir tuh masih suka rontok-rontok. Lanjut ini aku beresin untuk area sini dulu sebelum aku lanjut memasak untuk sarapan pagi ini dan nanti setelah cuci piring ini aku mau belanja dulu ya teman-teman karena aku seminggu ini nggak ada stok bahan masak di kulkas, aku nggak food prep minggu lalu jadi ya mau nggak mau setiap pagi harus belanja dulu sebelum masak gitu. Tapi nanti untuk masak sarapan aku juga goreng ayam dulu seadanya gitu ya teman-teman. Untuk masaknya sendiri itu mungkin agak siangan nanti. Setelah semuanya urusan kerjaan pagi beres baru aku masak gitu ya teman-teman. Jujur ya teman-teman sebenarnya aku tuh sudah lelah banget, capek banget gitu kalau harus bekerja menjadi ART gitu. Karena harus mengurusi 2 rumah juga itu kayaknya semakin lama tuh semakin capek gitu, badan ini. Tapi ya mau gimana lagi, itulah satu-satunya cara aku untuk membantu, Pak suami untuk bisa memenuhi kebutuhan di keluarga kami. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, anak-anak udah makin besar, kebutuhan makin banyak, dan Pak suami juga pendapatannya masih segitu-gitu aja. Sampai saat ini belum ada kenaikan gitu. Jadi ya mau nggak mau, capek nggak capek, ya aku harus kuat. Aku harus sedikit lebih bersabar lagi untuk menjalankan semua ini. Nah, maaf ya teman-teman, aku jadi curhat. Nah, ini tuh sudah selesai cuci piringnya, aku lap-lap bersih supaya nanti aku masaknya tuh jadi semakin bersemangat gitu. Supaya enak aja gitu dilihatnya ya teman-teman. Jadi ini aku langsung lap kering aja. Nah, ngomong-ngomong aku capek jadi ART ya teman-teman, sebenarnya ya capek juga ya. Tapi mau gimana lagi kondisi aku sekarang mengharuskan aku juga masih mengerjakan peran aku gitu. Nah, lanjut ya teman-teman, nih setelah cuci piring tadi aku sempat belanja dulu dianterin Pak suami ke warung sayur deket rumah gitu. Nah, ini setelah belanja aku goreng ayam dulu, ini tuh ayam ungkep ya teman-teman. Aku gorengnya langsung pakai tutup gitu kayak supaya nggak meledos-meledos gitu ya teman-teman. Nah ini aku goreng ayam 4 potong aja untuk sarapan kami berempat. Untuk pendampingnya nanti aku nggak bikin sambal, cuma ini dimakan pakai saus gitu aja teman-teman. Karena ini sudah lumayan agak keburu-buru gitu untuk kakak nanti keburu berangkat sekolah gitu ya teman-teman. Nah ini dia untuk sarapan kami pagi ini ya guys. Lanjut ini tadi aku sebelum goreng ayam kan sudah belanja ya minta diantar pas sama Pak suami gitu. Nah ini tadi aku belanjanya rencananya mau masak sayur lodeh gitu teman-teman. Lodeh kacang panjang dicampur tahu mateng gitu. Ini tadi aku pertama beli tempe 5.000, untuk tahu ini 5.000, untuk cabai merah itu 2.000, dan ini aku beli kelapa parut 3.000. Lalu untuk kacang panjangnya ini Rp2.000.
Dan ini total belanjaanku tadi habis 17.500 ya teman-teman, karena anak aku juga minta sosis gitu. Jadi ini tuh di bawah 20.000 ya teman-teman belanja hari ini. Tapi itu kalau ditanya cukup enggak, sebenarnya enggak ya teman-teman. Karena apa? Lah tadi pagi kan aku bikin sarapannya itu sudah ayam goreng itu ya teman-teman. Nah, ayam goreng itu masuk budget protein gitu yang sudah aku stok di kulkas gitu ya teman-teman. Jadi untuk 17.500 itu hanya untuk sayurnya per hari ini gitu. Nah, kalau misalnya kok anggarannya 20 tapi masaknya ternyata nggak cukup 20.000. Ya kalau misalnya ada kekurangan aku ngambilnya itu harian ya teman-teman. Pokoknya sebelum aku bikin budgeting itu aku cukupin dulu untuk kekurangan-kekurangan sedikit gitu di hari itu gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya budgeting aku tuh bukan angka yang pasti yang flat segitu gitu ya teman-teman. Itu tuh sebenarnya sudah dipotong, diambil untuk kadang juga jajan anak gitu, di mana anak itu ketika ayahnya pulang tuh langsung ngejar gitu, minta uang, beli es atau apa gitu. Itu aku nggak masukin ke budgeting aku yang biasanya itu ya teman-teman. Jadi segitu tuh sebenarnya Pak suami itu sebenarnya nggak cuma segitu, itu sudah bersih dari gangguan-gangguan kecil gitu ya teman-teman istilahnya. Nah, lanjut ini aku sebelum masak, aku tadi sudah mandi dulu ya teman-teman, karena biar seger aja gitu. Aku sudah mandi sekalian mandiin bocil juga, sekalian nyuci baju juga. Dan sekarang masih di mesin cuci, masih digiling ya teman-teman, belum aku jemur. Dan aku tinggal bersih-bersih rumah dulu karena rumah aku juga kotor banget. Pokoknya ini tuh aku gilir ya teman-teman, kalau misalnya aku sudah kecapean di kerjaan aku, di tempat kerja sudah capek, ya sudah kalau di rumahku sendiri aku nggak bersihkan dulu, nunggu tenaga aku pulih dulu gitu ya teman-teman, baru aku bersihkan rumah aku sendiri gitu. Nah ini juga aku sambil mengendalikan si bocil, bocilnya selalu ngerecokin mulu ketika aku bersih-bersih gitu. Nah, ini aku bersihin rumah, nyicil ya teman-teman sebelum aku healing, sebelum aku minggat. Aku mau minggat ya teman-teman, maksudnya aku mau healing aja gitu, nggak minggat. Mau healing ke rumah orang tua aku yang di Tuban, rumah orang tua kandung aku ya teman-teman. Rumahnya di Tuban, jadi rencananya hari Minggu nanti aku mau ke Tuban. Jadi sebelum hari Minggu, kalau bisa di tempat kerja aku itu bersih, di rumah sendiri juga bersih gitu. Jadi aku nggak kepikiran rumah terus ketika healing gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sapu-sapu tipis-tipis aja tuh kan debunya banyak banget ya teman-teman. Ini sambil ngomong juga karena si bocil ini nggak bisa didiemin ya teman-teman. Kalau misalnya dia didiemin, nonton TV dia semakin bengong gitu, semakin blong gitu loh teman-teman. Jadi aku juga harus sambil membujuk-bujuk dia supaya memanggil-manggil dia lah supaya nggak terlalu bengong gitu. Aku nggak kasih bocil aku main HP ya teman-teman. Bukan nggak kasih sama sekali, aku jadwalkan seminggu itu sekali atau 2 kali aja main HP. Itu pun kalau dia pas ngereok banget, minta banget gitu. Kalau misalnya dia nggak minta main HP, ya nggak aku kasih ya teman-teman. Karena itu pesan dokternya dulu gitu. Kalau bisa usahakan jangan dikasih main HP karena nanti akan memperparah kondisinya gitu ya teman-teman. Jadi kondisi aku ini kan anak istimewa, anaknya Down syndrome. Jadi kalau misalnya anak Down syndrome itu tergantung pola asuh orang tuanya ya teman-teman. Hasilnya mau gimana itu tergantung pola asuh orang tuanya gitu. Kalau misalnya dia mau anaknya lebih aktif ya sering-sering aja diajak komunikasi, diajak dikasih kegiatan apa ringan-ringan, sering-sering dikasih perintah gitu ya teman-teman, sepemahaman aku
aku. Nah, itu dia kalimatnya teman-teman. Udah mulai lagi lah ya ilatku iki, pokoknya kebulet-bulet gitu loh teman-teman. Harap dimaklumi ya karena emang segini kemampuan aku bicara. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen anaknya anteng, diem, nggak ngerecokin, pokoknya yang super anteng ya udah biarin aja, karena dia akan diam, bengong dan domblong gitu ya teman-teman. Jadi aku maunya nggak seperti itu, aku maunya anak aku itu aktif, cerdas, dan juga meskipun dia Down syndrome itu nantinya bisa hidup mandiri gitu ya teman-teman. Jadi aku berusaha banget sampai saat ini anak aku itu belum bisa mengatakan dia mau pipis gitu, belum bisa ya teman-teman. Kalau pipis sampai saat ini dia itu masih ngompol sebenarnya. Tapi kalau untuk BAB dia itu sudah bilang sejak bayi dia berusaha bilang ya teman-teman, meskipun saat ini juga masih belum bisa bicara, dia bilang kalau mau BAB. Selalu menunjuk kadang lari sendiri ke WC dan celananya itu dilepas sendiri gitu ya teman-teman, tandanya kalau mau BAB. Nah, ini dia juga sudah ganti celana karena tadi sudah ngompol ya teman-teman. Dan ini aku alihkan perhatiannya dari nonton TV, dari domblongnya dia itu aku panggil ke depan meja rias ini untuk mainin bonekanya gitu. Loh pun ke anak cowok dikasih main boneka, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Ini menurut aku pribadi nggak apa-apa. Ketimbang dia bengong, lebih baik dia berinteraksi meskipun hanya dengan boneka gitu. Lagian boneka tadi itu nggak beli ya teman-teman. Itu hadiah kakaknya nyapit-nyapit gitu loh. Dia dapat hadiah dikasih adiknya gitu. Jadi buat koleksi. Sebenarnya bonekanya banyak sih, tapi nggak tahu pada kemana ya teman-teman. Nah lanjut ke kembali ke dapur aku ya teman-teman. Ini aku lagi prepare untuk masak. Setelah tadi aku bersih-bersihnya selesai, tinggal jemur pakaian aja nanti. Itu bagian Pak suami ya teman-teman. Nah ini aku mau langsung masak aja. Untuk tadi itu bumbunya bumbu bekas ungkep ayam kemarin ya teman-teman. Di sini aku tuh pantang membuang makanan yang masih layak itu termasuk bumbu ayam ungkep. Itu menurut aku masih layak digunakan untuk mengungkep tempe karena sayang aja kalau dibuang gitu aja ya teman-teman, itu rasanya enak. Pokoknya aku nggak pernah buang makanan kecuali makanan basi atau yang sudah nggak layak dimakan ya teman-teman. Jadi ini aku manfaatin bumbu bekas ungkep ayam aja, aku tambahkan air gitu. Dan di sini aku nggak tambahkan garam atau penyedap lainnya gitu karena ini sudah asinnya sudah cukup ya teman-teman. Jadi aku tinggal tambahkan air, tinggal nanti tunggu airnya menyusut atau mengering gitu rasanya udah pas kayak gitu. Nah, ini aku juga mau prepare untuk masak sayur lodeh, lodeh kacang dan juga tahu mateng gitu ya teman-teman. Ini aku petik-petik dulu untuk kacang panjangnya. Sekalian aku sortir untuk siapa tahu ada kehidupan lain di dalam kacang ini gitu ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal pola asuh anak Down syndrome ya teman-teman. Itu, pokoknya yang harus kuat itu adalah mental kita dulu sebagai orang tua gitu. Di sini aku hanya sharing apa yang aku tahu ya teman-teman, apa yang aku alami gitu. Pokoknya ini tuh, pengalaman pribadi gitu. Pokoknya kalau memiliki anak Down syndrome yang pertama harus dikuatkan adalah mental kita dulu sebagai orang tua, terutama sebagai ibunya. Gitu ya teman-teman, karena ini pengalaman aku pribadi dulu aku tuh selalu nangis, selalu meratapi nasib itu bertahun-tahun, enggak sebulan 2 bulan ya teman-teman, bertahun-tahun, dari sejak, aku tahu bahwa anak aku Down syndrome yaitu 4 bulan, pertama kali tahu usianya 4 bulan ya teman-teman, aku tuh baru tahu, gitu. Pertama kali tahu apa itu Down syndrome, aku tuh bener-bener syok banget teman-teman, aku sampai ngerasa kayak aku tuh sudah kejatuhan langit kayak gitu ya teman-teman, kebayang nggak? Nah, jadi, yang pertama harus disembuhkan adalah mental kita dulu sebagai orang tua, terutama mental, orang tua ibunya ya teman-teman. Karena kebetulan, untuk ayahnya itu jauh lebih kuat, daripada saya sebagai ibunya ya teman-teman. Jadi yang pertama kali dielus-elus, bapaknya dulu adalah ibunya dulu supaya jauh lebih kuat, lebih tegar lagi menghadapi kenyataan hidup gitu ya teman-teman. Nah,
kembali ke masakan dulu ya teman-teman. Ini aku masak lodeh tahu mateng, aku potong jadi 2. Dan untuk bumbunya tadi aku sudah blender ya teman-teman, lebih cepat aja gitu, aku nggak ulek. Karena lagi males ngulek-ngulek aja, ini tenaga udah tinggal sekian persen gitu. Nah, untuk santannya juga beli, kelapa parut aja. Sebenarnya aku masih punya santan instan yang beli minggu lalu teman-teman, tapi tinggal 1 bungkus aja, aku rasa itu kurang, jadi ya udah aku beli aja tadi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara mengatasi, kalau misalnya nih teman-teman ada yang samaan memiliki anak yang istimewa yaitu Down syndrome ataupun, eee, apa ya, disabilitas lainnya gitu, yang pertama harus kita kuatkan adalah diri kita sendiri dulu sebagai orang tua. Setelah diri kita kuat, baru kita kuat menghadapi kondisi anak kita, lalu kemudian kita mengasuhnya sesuai apa yang dibutuhkan kondisi anak kita, gitu ya teman-teman. Sedikit sharing aja, aku nggak ada pengetahuan apa-apa di sini, cuma pengalaman pribadi aja teman-teman. Aku nggak ada ilmunya untuk sharing yang lebih jauh lagi mengenai anak disabilitas, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke masakan. Ini tuh sudah jadi ya teman-teman untuk sayur dan juga goreng tempenya untuk makan siang dan makan malam nanti. Alhamdulillah ini tuh sudah mateng dan semoga di sharing video aku kali ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Walaupun itu sedikit ya teman-teman atau mungkin hanya sekedar, hiburan gitu, aku nggak ada maksud apa-apa di sini, aku hanya sharing aja menurut pengalaman pribadi aku, mengenai, pola asuh anak aku yang kondisinya seperti itu, gitu ya teman-teman. Aku nggak menggurui di sini karena aku bukan guru, aku juga nggak ada punya ilmu yang lebih gitu ya teman-teman. Semoga, teman-teman bisa mengerti maksud aku di sini, gitu ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang suka sama video ini di like, komen positif dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga, semoga kalian suka video-video aku ya. Dan pokoknya, di sini aku hanya sharing-sharing aja, nggak bermaksud apa-apa ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh kegiatan pagi aku sudah selesai semuanya, sudah bersih-bersih, sudah nyuci, sudah masak. Dan ini masakan juga sudah jadi dan selesai juga untuk video aku hari ini. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.